terlebih dahulu agar acara yang kita selenggarakan ini bisa lancar. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini langsung dipimpin oleh Pak Iqbal. Pak Iqbal ialah salah satu orang yang agak susah saya hubungi, salah satunya. Nah, ini karena beliaunya sangat sibuk sekali. Kemarin habis bertemu dengan Menteri juga Pak Nge untuk masalah ekspor ikan hias. Nah, monggo untuk beberapa pengetahuan tentang itu monggo nanti di-share-kan ke peserta-peserta ikan neon tetra. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan Pak Iqbal. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ranti atas kesempatannya. Salam dari saya Iqbal. Saya di sini sebagai supervisor di Tianhu. Sebelumnya kebetulan kemarin pimpinan saya titip salam Bu untuk rekan-rekan di Jember. Pimpinan saya itu alumni Jember, Pak Julianto namanya. Oh, nggih. Oh, nggih. Kalimat Jember, Pak. Ya, jadi beliau menyampaikan titip salam untuk semuanya. Mudah-mudahan katanya perikanan ini kita khususnya dan umumnya perikanan di Indonesia. Baik, terima kasih untuk semuanya. Untuk pertama kalinya ikut dalam seminar Kreatif SMK di Indonesia, khususnya untuk memberitahukan permasalahan-permasalahan baik itu secara nanti analisa usahanya, secara di lapangan dan berbagai ide kreatif dari kita di sini bisa saya share. Dan untuk kali ini sebelumnya izinkan saya Bu memutar video biar adik-adik SMK yang ada di seluruh Indonesia mengenal Tianhu itu ada di mana sih gitu. Jadi izinkan saya sekali lagi untuk mesernya kurang lebih 11 menit. PT Tianhu The Aquatic Indonesia was established in 2011. Although a young company, but we have experience and strong background management from headquarters. Four basic values of Tianhu are integrity, entrepreneurship, collaboration, and teamwork. Our superior products are freshwater fish, invertebrates, aquatic plant, coral, and marine fish. PT Tianhu The Aquatic Indonesia educate research cooperation with farmers and suppliers in almost all regions of Indonesia. Papua, Sulawesi, Kalimantan,
This is Razdevil from Java. From Papua, we have Irianto and Black Orange Tea. From Sulawesi, Golden Rabbit Snail and Coastal Orange Snail. Our wealth, history of expert knowledge and experience in industry help us to provide the best service and support for you. Indonesian country is rich in diversity. We score every corner of our reef for vibrant exotic coral and present you multitude of coral in different species and colorations available. Indonesia very potential to have many kinds of coral and marine fish. PT Cembujo Aquatic Indonesia pay extra attention to healthness and well-being of our product. All of our fish must go through process to ensure they are signal ready. PT Cembujo Aquatic Indonesia bring excellent top quality to the world anywhere you want. Water maintained for packing. We use old water that already filtration in water storage. For freshwater fish, we use some kinds of water such as plant water plus medicine. Also, plant water plus pharmaceuticals depend on kinds of fish. We always maintain water parameter every day to get the best water for packing. To maintain water temperature for packing is 21 until 23 degrees Celsius. Also, temperature on box have to maintain on 24 until 25 degrees Celsius. PT Cembujo Aquatic Indonesia will give good living practice to support long-term sustainability of our local fish.
Being responsible and considerate to our environment is part of our goal. Just where you stand, by my side. Be my forever, be my forever, be my forever. Be my forever, be my forever, be my forever. You're my brightest star, you shine my eyes. Oh, baby, you're my life, you're the reason why. On top of the world, on top of the world, I've got to don't let go. Oh, we got time, yeah, we got love. Darling, just where you stand. Our packing method. We pack in 3 kinds of box that are small, 4 bags per box, medium, 6 bags per box, and large, 8 bags per box. We have standard packing for some items with different methods. Freshwater fish. We pack with normal bag and big bag. Normal bag we use for common item and big bag we use for special item like seasonal fruit fish, high value item, and big size fish. Invertebrate. We also have 3 kinds of packing way for this item. Snail. We pack use normal bag without water, but we put wet foam into bag for longer time shipping. We pack snail using net bag without water and oxygen and make a hole in the box for snail shrimp. We pack using normal bag with water and give the net for shrimp hiding. This pack use plum water cold in 19 until 20 degrees Celsius. Crab. We pack crab using mica with quantity about 12 until 15 pieces per mica depend on size. Marine fish and coral. We always pack individual for all items. Aquatic plants. We pack together for each item. Use the small bag. Quantity per bag is depend on item and size of item. We put more ice in the box when shipping time for next table cold temperature. PT Cianbur Aquatic Indonesia to bring you the most pleasant experience of importing livestock from overseas. We strive to provide the best experience to all of our clients. Establishing personal relationships with our customers are essential to us. Cianbur Aquatic Indonesia is always ready to assist our clients in any possible way. Shipping freshwater fish, marine fish, coral, and aquatic plant worldwide is our passion. Cianbur Aquatic Indonesia focus in every aspect of our operation to make our product accessible anytime, 24 hours, 7 days a week. In our product quality for you. So don't be hesitate to contact us on email order@cianbur.co.id. So good, so
felt so good. Never felt so good. Felt so good. Never felt so good. Oke Bu, adik-adik di seluruh Indonesia, itu tadi merupakan profil PT Kian Hojo Aquatic Indonesia. Secara keseluruhan kita bergerak di bidang light tropical fish, marine fish, dan aquatic plant. Nah, di sini kita bisa memberikan, adik-adik bisa istilahnya memberikan produk apabila misalnya ada kiranya ikan-ikan yang bisa dijual ke sini, kita menerima dengan catatan kualitas dan kuantitas yang ada. Baik, suara saya kedengaran Bu? Masih agak kecil Pak, bisa ditaruh didekatkan aja Pak. Oke, seperti ini mungkin didekatkan seperti ini. Oke, teman-teman kok dibilang di chat kok masih kecil suaranya, kurang jelas sedikit. Monggo Pak Iqbal. Nah, kita lanjut ke presentasi mengenai analisa dan peluang usaha Neanderthal, khususnya di PT Kian Hojo Aquatic Indonesia dan pada umumnya di seluruh Indonesia. Kelihatan Bu? Kelihatan Pak? Baik, saya mulai ya Bu. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ranti sebagai mediator dan sangat juga kepada Pak Wasis dan Pak Mano yang kiranya bisa memberikan saya mengenai presentasi analisa dan peluang usaha budidaya ikan Neanderthal dengan nama latin Parasiurodon ignaci, yang dimana pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas mengenai analisanya dan peluang usahanya, terutama sih di skala petani dan skala-skala kecil yang lainnya. Melihat dari tata niaga perikanan di Indonesia, bahwasannya Neanderthal ini kita mengambil dari nelayan atau petani ikan yang dimana dia sudah terasosiasi dan tersertifikasi, baik itu dari kita maupun dari BKIPM Jakarta 1, yang dimana BKIPM ini bertanggung jawab terhadap hama penyakit ikan, kualitas ikan, dan lalu lalang ikan dari hulu sampai hilir. Tata niaga berikutnya itu dilanjutkan kepada pengepul dengan sudah terasosiasi dan tersertifikasi, kemudian masuk ke eksportir ikan hias, di mana di eksportir ikan hias ini akan kita kelola terutama sih ikan-ikan Neanderthal, yang dimana baik itu dari segi kualitas, kuantitas maupun segi kontinuitas dari ikan tersebut. Di eksportir ikan hias ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, masalah siup, situ, akte pendirian dan izin lainnya. Karena tanpa siup, situ dan akte perizinannya dan izin yang lainnya, kita tidak bisa melakukan proses ekspor keluar karena dari syarat-syarat hal tersebut. Terus dari ekspor ikan hias ini, di mana kita akan mengimpor ke
negara tujuan yang disebut di sana itu adalah customer, kita itu supplier, kita itu sebagai supplier, di mana importer ini sebagai customer melalui karantina dulu. Sebelum kita kirim ke negara tujuan, harus dikarantina dulu seperti yang tadi di video, bahwasannya ada pengecekan ikan, terus ada nanti pengecekan di lab, ada juga pengecekan packing list, dan beberapa pengecekan yang lainnya. Masalah pangsa pasar untuk neon tetra, bahwasannya di negara-negara di dunia, terutama negara Afrika, paling banyak permintaannya itu neon tetra itu nomor 1. Selainnya itu tetra yang lain, yang dimana objek tetra yang lain itu misalnya Ruminus, Cardinal, dan tetra-tetra yang ada di pasaran. Yang nomor 3 itu di negara Afrika permintaannya itu lots. Lots itu berupa ikan botia, terus ada cichlid bisa ikan nila, terus ikan beberapa prontosa. Yang ke-5 itu ada bab, ikan hias laut, dan crab dan kepiting. Sedangkan di Amerika Serikat, non tetra itu secara umum tidak ada permintaan untuk beberapa tahun sebelumnya, sebab orang-orang Amerika lebih cenderung sukanya ikan-ikan yang lebih besar dibandingkan ikan-ikan yang lebih kecil. Dan yang paling tertinggi itu ada di Asia dan Eropa. Pangsa pasar neon tetra ini untuk pangsa yang paling besar, terutama sih di Asia sendiri, itu masih nomor 1, terutama untuk negara-negara Thailand, India, Turki, dan beberapa negara Asia Timur lainnya dan Timur Tengah lainnya. Sedangkan di negara Eropa masih tetap neon tetra yang paling bagus untuk pangsa pasarnya. Untuk sekarang ini pangsa pasar paling bagus untuk Eropa itu daerah Polandia, di mana Polandia ini sangat suka dengan ikan-ikan kecil, terutama sih ikan-ikan jenis tetra, dan paling banyak permintaannya itu untuk beberapa tahun sebelumnya itu neon tetra, di mana skalanya itu kontinuitasnya itu cukup tinggi dibandingkan negara-negara yang lainnya. Sedangkan dengan jenis ikan yang lain, misalnya di luar ikan neon tetra, ada beberapa ikan yang masih primadona, yaitu ikan lots, tapi permintaan dibandingkan neon tetra lebih sedikit lots dibandingkan neon tetra, karena neon tetra ini pada umumnya merupakan ikan-ikan yang sering diminta oleh customer dengan kontinuitas yang lumayan tinggi, terutama yang tadi saya sebutkan itu negara-negara Asia, negara Eropa. Untuk negara Asia sendiri, kita itu mengirim ke beberapa negara atau customer kita itu yang paling tinggi itu negara Thailand dan Filipina. Dari Asia yang lainnya itu ada Jepang. Di Jepang itu kita ke arah Kawaguchi. Setiap minggu kita permintaannya ada karena memang sudah reguler. Begitu juga dengan Eropa. Kalau Eropa untuk saat ini karena masih pandemi, kita masih terhalang dengan masalah kargo, karena ke Eropa sendiri belum semua pesawat diterbangkan, dan perizinan masalah kedatangan ke sana masih lumayan ketat. Dan yang masih buka atau yang sudah buka baru negara Rusia, di mana Rusia ini merupakan customer kita yang paling banyak permintaannya di ikan neon tetra. Secara data perkembangan fulfillment rate, bahwasannya ikan neon tetra itu dari
supply demand-nya atau permintaan dan penawarannya lebih berbanding terbalik, di mana supply-nya itu masih sedikit dibandingkan permintaan. Jadi adik-adik SMK yang bergelut di bidang perikanan, khususnya ikan hias, yang mengelola misalnya ikan hias Montetra, sangat besar kesempatannya untuk memenuhi fulfillment rate ini ataupun memenuhi kuota tentang supply ikan-ikan Montetra ini, di mana pada tahun 2017 sekitar 4,3 juta permintaan dan penawarannya itu lebih 5,4 juta. Sedangkan kebutuhan antara supply dan demand-nya itu masih lebih tinggi di demand daripada supply-nya. Jadi kesempatan buat adik-adik ataupun khususnya yang bergerak di bidang perikanan, bahwasanya ikan Montetra ini masih banyak istilahnya kesempatannya buat melakukan suatu budidaya atau breeding, sehingga kita sebagai fasilitator ikan ini bisa menyuplai lebih banyak lagi dengan adanya beberapa plasma-plasma yang berdiri di petani. Sedangkan di 2018 permintaannya itu, supply-nya itu 5,4 juta, sedangkan demand-nya itu 6,5 juta. Di 2019 makin naik 6,4 juta dan demand-nya itu 7,4 juta. Sedangkan loss of sales-nya itu persentasenya dari 2017, loss of sales ini merupakan kehilangan ikan yang kita jual ke supplier. Intinya sih kematian antara kita ngirim dan diterima di sana hasilnya mati, dibilang loss of sales. Sekitar dari 2017 sampai 2019 mengalami penurunan karena kita di sini menjaga kualitas dan kuantitas untuk ekspor ikan ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, di mana kenapa disukai banyak petani? Kenapa Montetra ini disukai banyak petani? Nah, yang pertama itu perawatan lebih mudah, perkembangan dia akan lebih cepat, memanfaatkan tempat pemeliharaan yang terbatas, bahkan banyak tersedia di alam dan memiliki nilai jual. Terus kapan dan di mana harus memulai? Mulai dari sekarang, memanfaatkan rumah, fasilitas yang ada. Yang terpenting fasilitas, baik itu misalnya fasilitas yang lebih kecil, baik itu yang masih punya akuarium, beberapa akuarium yang nggak bisa dimanfaatkan itu bisa dimanfaatkan. Nah, terutama sih di sini kalau misalnya yang saya lihat di petani-petani itu, bahwasanya kamar dia juga dimanfaatkan untuk budidaya ikan hias karena memang nilai dan pangsa pasarnya yang cukup bagus. Nah, terus lahan kosong yang tidak terpakai, mungkin adik-adik di kampung mempunyai lahan kosong, baik itu lahan kosong yang di belakang rumah ataupun sedikit di samping rumah, bisa dimanfaatkan karena budidaya ikan hias Montetra ini nggak terlalu rumit dibandingkan ikan-ikan yang lainnya. Terus kenapa banyak dicari orang luar atau importir? Kenapa ikan banyak ini dicari? Yang pertama itu karena memang harga yang relatif stabil. Nah, begitu juga dengan corak warna yang lumayan bagus. Untuk selanjutnya itu untuk bahan penelitian dan untuk rekreasi. Nah, harga yang relatif stabil ini sebenarnya dilihat dari pangsa pasarnya, di mana pada saat ini harga untuk ukuran atau size 2,2 cm di kisaran 800 rupiah.
sedangkan yang 2,5 cm di kisaran 870 rupiah. Di sini memang tergantung kita dari petani mana suplainya, karena beberapa petani sih ada beda 25 perak atau 25 rupiah. Sedangkan untuk harga yang kompetitifnya itu rata-ratanya itu di harga 825 perak. Namun untuk permintaan yang paling banyak untuk pangsa ekspor di ukuran 2,2 cm, karena sekarang ini untuk size ataupun ukuran-ukuran ikan di ekspor itu sudah nggak main yang namanya ukuran S, ukuran N, atau ukuran L, karena beberapa pengalaman kita di lapangan bahwasannya permintaan dari customer dengan ukuran S beda dengan permintaan kita ke petaninya. Yang diminta S misalnya ukurannya sekian, kita minta S dari petani tidak sinkron, makanya kita rata-ratakan ataupun kita ganti dengan ukuran senti. Jadi semua ikan-ikan yang tetra ataupun ikan yang lainnya kita masuk ke ukuran senti karena lebih akurat datanya. Selanjutnya peta sebaran supplier PT Kianhu yang ada di Indonesia. Untuk peta sebarannya itu 85% paling tinggi itu di Pulau Jawa, dan 3% itu di Pulau Sumatera, sedangkan 9% itu di Kalimantan, sisanya 1,5% di Pulau Sulawesi dan Kalimantan dan Papua. Peta sebaran ini sebenarnya mencakup sebuah wilayah, terutama sih ikan-ikan non tetra, bahwasannya paling banyak sekarang itu masih di Pulau Jawa 85%, terutama di Jawa Barat, karena suplai paling tinggi untuk ikan hias tetra itu masih dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Sedangkan yang dari luar Pulau Jawa, luar Jawa Barat masih dari daerah Bandung. Dari luar Jabodetabek masih daerah Bandung. Terus untuk top 10 item yang bisa dijual di pasaran itu paling tinggi itu 44% di ikan yang tetra. Bahwasannya dilihat dari grafiknya sendiri, yang tetra ini masih merupakan ikan-ikan yang benar-benar disukai oleh para customer, bahwasanya ikan ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi, sehingga permintaan dan penawaran yang tadi saya sampaikan kita lihat di grafiknya itu berbanding terbalik, di mana permintaannya banyak sedangkan penawaran yang dilakukan oleh petani kita cukup sedikit, sehingga pangsa pasarnya itu sangat terbuka lebar untuk adik-adik yang berada di SMK khususnya perikanan. Selanjutnya itu masih didominasi dengan Cardinal Tetra 21%, dan sisanya itu ikan-ikan tetra yang lain dan beberapa jenis shrimp dan arwana. Dilihat dari grafiknya itu bahwasanya ikan non tetra di 2019 kemarin mencapai 1,6 juta ekor, di mana ikan ini masih mendominasi angka pertama dibandingkan ikan-ikan yang lainnya. 1,6 juta itu merupakan permintaan dari beberapa negara selama kurun waktu 1 tahun kemarin di 2019. Terutama yang saya sebutkan tadi dari negara Asia, terutama itu Thailand dan Filipina, ditambah lagi dengan Jepang. Sedangkan dari Eropa sendiri itu permintaan yang tetra ini dari paling banyak itu dari Polandia,
dan Rusia. Selanjutnya ditambah dengan ikan-ikan yang lainnya. Dari grafiknya itu di tahun kemarin, di tahun ini, dari Januari sampai dengan September, ini saya ambil dari data Kianpo, bahwasannya di Januari itu 134 ekor itu permintaan customer sampai dengan September, makin bulan makin naik, sampai bulan kemarin di bulan September 205.000 ekor spesies ikan yang tetra yang diminta oleh customer. 205.000 ekor ini masih sebenarnya kurang karena permintaan yang aslinya 2 kali lipat dari angka ini. Karena yang saya bilang tadi, penawaran ke kita itu bahwasannya masih sedikit karena petani kita di Jabodetabek itu masih istilahnya belum bisa memenuhi pangsa pasar yang kita minta, sehingga pangsa pasar yang kita berikan ke customer masih terbatas. Supply non tetra itu ke Tianhui itu paling banyak itu yang saya bilang tadi dari Jabodetabek, terutama itu daerah Depok, Bekasi, dan Bogor. Kalau di Bogor sendiri itu paling banyak itu di daerah Cibinong dan Parung. Kalau misalnya di daerah Bekasi itu paling banyak itu daerah Bekasi Barat, daerah Narogong. Sedangkan di daerah Depok itu paling banyak itu daerah Pak Iqbal. Halo, Pak Iqbal. Pak Iqbal. Oh, mungkin Pak Iqbal ini ya, lost. Nah, ini. Halo, Pak Iqbal. ya, kedengaran Bu? Ya. Ya, monggo Pak Iqbal dilanjutkan. Kurang 20 menit lagi, monggo. Terus potensi kemitraannya itu buat adik-adik semuanya, dari eksportir sendiri itu apa sih yang harus dipenuhi itu? Terus masalahnya, kekurangannya untuk memenuhi permintaan, terus membentuk kemitraan, memasarkan produk unggulan, perkuat jaringan, terus sama petani harus simbiosis mutualisme, kesinambungan usaha dua belah pihak, dan kontribusi pengembangan daerah. Nah, itu potensi kemitraan kita di Kiampu. Nah, terima kasih untuk kesempatannya melihat presentasi ini. Mudah-mudahan analisa usaha ini bisa memotivasi adik-adik di bidang ikan hias, khususnya di Neon Tetra, untuk bisa memperbanyak supply baik itu ke Kianhu ataupun ke eksportir lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal atas paparannya. Ini ada pertanyaan dari saya sendiri karena Bapak Ibu dan siswa-siswa belum bertanya, silakan yang ingin bertanya langsung di chat saja di forum chat agar tidak terlalu berisik. Oke. Bisa dilanjutkan di forum chat, silahkan yang ingin bertanya. Untuk pertanyaan dari saya ini Pak Iqbal.
Nggih. Saya beberapa kali beli ikan neon tetra, Pak. Kemudian saya pisah, ikan tetra baru datang, kemudian saya pisahkan jantan betina. Setelah itu, ikan neon ini tiba-tiba mati. Nah, ini saya nggak tahu apa ikan tetra ini sebenarnya, kan di situ kan tertulis mudah gitu Pak nggih. Tiba-tiba kenapa kok bisa mati Pak ya? Apa karantinanya salah atau bagaimana itu Pak? Sedikit curhat ini saya. Baik Bu, langsung saya jawab Bu. Nggih. Baik, ini masalah, saya bercerita masalah pengalaman Bu. Nggih. Pengalaman kita di Kianhu memang pernah kejadian seperti apa yang Ibu Ranti sampaikan, bahwasanya proses ada namanya aklimatisasi, mungkin adik-adik dan yang ada di forum ini sudah mengerti tentang aklimatisasi. Aklimatisasi ini kalau kita di Kianhu itu kurang lebih setengah jam, dengan catatan kita sudah mengetahui semua kualitas air yang terkandung antara air dari petani dan air kita. Kalau misalnya air dari petani ini itu pH-nya 7, jadi kita samakan 7 di sini. Bisa jadi trouble antara dari petani dan keakuarium kita itu dari kualitas airnya. Baik itu dari pH, dari suhu, ataupun proses aklimatisasinya. Kalau saya bercerita tentang aklimatisasi dan kualitas air di Kianhu, bahwasannya pH yang tertera pada umumnya di petani di angka 5,5 sampai 6,5. Jadi kita harus menyesuaikan dengan pH kita di Kianhu ini, di PT Kianhu. Karena di PT Kianhu ini kondisi pH-nya itu berbanding terbalik Bu. Di kita itu basah di angka 7,5 ke 8, lebih cenderung ke angka 8. Jadi kita mensiasatinya itu dengan cara penambahan daun ketapang. Mungkin adik-adik dari SMK lain mungkin tahu ya Bu ya, daun ketapang. Iya tahu Pak. Kalau misalnya ada daun ketapang, bisa dengan beberapa kayu yang mengandung sama dengan kandungannya yang ada di daun ketapang. Kalau misalnya di daerah-daerah Kalimantan, itu bisa dengan cenderung dengan memakai gambut. Nah, cuman gambut ini diekstrak dulu Bu, diekstrak dulu kalau di sana. Kita sih memang ada ekstraknya di sini. Kalau misalnya dari segi yang tadi Ibu sampaikan masalah jantan dan betina, menurut saya sih tidak terlalu condong Bu ke masalah jantan dan betina untuk kematiannya. Menurut kita di sini lebih cenderung masalah kualitas air dan penanganan di awalnya. Kalau misalnya penanganan di awal lebih bagus, kemungkinan besar keberhasilan kehidupan itu lebih cenderung lebih bagus di akuarium begitu Bu. Nggih. Ini juga ada cerita dari Bu Umi Saada, ini kasusnya hampir sama seperti saya nih Pak. Sudah mulai pemijahan tapi akhirnya mati juga. Dari 30 ikan tidak ada yang selamat. Sudah kami beri daun ketapang, ganti air, tapi ya tetap mati. Gimana ini Pak? Agak susah-susah gimana gitu Pak ya? Gampang-gampang susah mungkin. Kalau misalnya masalah mati Bu, kalau dari dunia perikanan, kalau memang dari cenderung kualitas air itu sudah sama dan menyamakan dengan yang sebelumnya, mungkin pernah diteliti masalah HPI Bu, hama penyakit ikan. Oh, oke. Karena memang di HPI ini, penyakit ikan ini, non tetra lebih cenderung kena spora, yang dimana ciri-cirinya itu bisa kita lihat di bagian insang. Ekor, nggih. Ada bintik-bintik spora warna coklat. Oh gitu. Memang, bagaimana kalau diberi heater mungkin Pak? Ya, kalau solusinya sih memang paling peningkatan temperatur, pemakaian heater, ataupun ruangan pemeliharaannya itu lebih baik di dalam ruangan. Kalau untuk pemijahan,
Tapi kalau saya lihat di petani ikan hias kita di lapangan, kalau untuk breeding ada juga sih Bu yang di ruangan, ada juga yang di luar ruangan. Cuman keberhasilannya itu lebih bagus memang di dalam ruangan, karena bisa kita setting masalah temperatur dan masalah kebersihannya. Begitu Bu. Oke, siap Pak. Nanti kita coba menggunakan heater mungkin Bu Umi. Suhunya berapa kira-kira Pak? 30 mungkin Pak nggih? Apa 28? Lebih dominan di sini sih Bu di angka 28-29. 28, 29, siap. Itu pengalaman kita untuk ikan-ikan ukuran 2,2 cm, Nggih. ya gampang lapar Bu. Oh, gampang lapar nggih. Sehingga teman-teman dia itu yang ukurannya kecil dihajar juga, hasilnya kualitas air di akuarium memburuk sehingga mempengaruhi ikan-ikan yang lainnya gampang sakit. Oh nggih. Angka 28 itu 28 sampai 29 itu lebih bagus dibandingkan terlalu panas juga. Karena memang dari segi suhu sih memang mempengaruhi bakteri ataupun virus yang masuk ke akuarium. Oke, siap. Siap Pak. Nanti akan kita praktekkan Bu Umi. Saya juga praktek di rumah ini menggunakan heater ini. Tetra saya juga sedang mendung ini, saya kasih heater terus ini. Pertanyaan berikutnya, apakah ikan yang dikirim ke luar negeri kemudian stres, apakah itu tanggungan kita, maksudnya eksportir atau bagaimana Pak? Kalau misalnya yang kita ekspor keluar, Oke, diganti atau bagaimana maksudnya gitu? Mana? Tergantung customernya. Di sini sih kita tergantung customernya. Kalau saya contohkan satu untuk daerah Polandia, kita sudah menyepakati ada yang namanya MOU, perjanjian, bahwasannya sekian persen ditanggung perusahaan, sekian persen ditanggung perusahaan eksportir. Oh gitu. Matinya, neonnya mati 2000. Bisa, dalam perjanjian itu bisa setengah-setengahnya Bu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada perjanjian, kita nggak membayarnya. Dan itu kita tidak tanggungkan ke petani, kita yang menanggung. Gitu. Seperti itu Bu. Oh gitu, nggih. Jadi harus ada MOU terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita yang mengirim, Pak? Misal kita dari daerah ingin mengirim ke Qianhu, bagaimana untuk mohon maaf jasa pengiriman atau packing distandarkan oleh Qianhu atau bagaimana, Pak? Apakah kita juga harus punya siup dan sebagainya itu tadi atau bagaimana? Kalau untuk plasma atau petani dari daerah, tidak diharuskan harus ada perizinan seperti yang siup, perizinan yang lain. Akan tetapi kalau misalnya memakai kargo pesawat, khususnya dari misalnya dari daerah Sumatera, Kalimantan atau daerah Jawa, memakai pesawat untuk kargonya tentu harus memiliki izin dari karantina ikan setempat Bu, berupa HC, sertifikat kesehatan ikan. Kalau nggak salah saya untuk domestik sendiri itu 150.000 untuk kepengurusan HC, khusus HC-nya di balai karantina ikan setempat. Tapi kalau misalnya untuk masalah tadi kematian Bu ya, yang diterima di kita. Iya. Kalau misalnya masalah kematiannya itu tergantung bagaimana kita perjanjiannya dengan petani Bu. Karena sebelumnya kita istilahnya yang namanya dagang masih istilahnya dibilang komunikasi dulu antara si penyuplai dan si penerima barang. Kalau misalnya barangnya itu bisa diklaim dalam jangka waktu 2 hari ada kematian, berarti ditanggung sama petani. Tapi kalau misalnya tidak ada perjanjian seperti itu, kita yang nanggung. Seperti itu. Oh gitu. Siap. Semuanya harus ada komunikasi dan MOU Pak ya, biar jelas di awal nggih Pak nggih.
Betul, Bu. Kemudian ini banyak sekali Pak pertanyaannya, saya sampai bingung ini yang milih ini. Sebentar Pak. Apakah ikan neon selama karantina harus diberi aerator Pak? Nah ini untuk karantina mungkin ikan sakit atau bagaimana ini saya tidak tahu. Apa baru datang atau ikan sakit ini mungkin karantina? Kalau Apakah? di aerator, sistem aerator ini tergantung apa yang ada di kita, Bu. Kalau misalnya aerator itu kan memang ujung-ujungnya itu menghasilkan oksigen. Kalau aerator di kita berarti mesin, kalau aerasi di kita itu bentuknya blower, Bu. Jadi takutnya salah sebut. Jadi saya sebutkan dulu yang menghasilkan aerasi di kita itu mesinnya itu blower. Ya. Yang mengalirkan air itu di kita itu namanya aerator. Oh gitu. Berarti ini apa ya, blower mungkin ya menghasilkan oksigen Pak ya? Sama-sama menghasilkan oksigen, Bu. Oh iya ya. Ya, cuma sistemnya itu yang beda. Oh gitu. Kalau misalnya masalah karantina, dua-duanya wajib. Karena proses karantina itu setiap makhluk hidup yang ada tentu harus kita kasih oksigen. Jadi sumber utama dia itu memang oksigen. Nah, oksigen yang seperti apa? Nah, kalau kita di PT Kianu sendiri dan beberapa yang saya lihat di petani, kita kasih juga pelatihan bahwasannya erasi yang lebih banyak partikelnya itu lebih banyak menghasilkan oksigen seperti itu dibandingkan yang hanya cuma gelembung kecil, partikelnya besar, itu lebih sedikit oksigennya, DO-nya. Karena memang kita ukur juga di sini memakai digital DO test meter, kawasan bagus itu partikel aerasi yang menghasilkan partikel-partikel yang lebih kecil seperti itu. Oke, kayak mikrobubble itu mungkin Mbak ya yang lagi in sekarang mikrobubble itu nggih. Itu lebih bagus, Bu, karena memang lebih kaya akan oksigen. Oh, nggih. Mikrobubble itu dari alatnya atau dari batu aerasinya itu, Pak? Bisa kalau misalnya di mesin pompa yang sekarang ini dijual di pasaran, itu di bagian ujungnya itu ada cabang menghadap bagian yang cabang itu ada yang runcing. Kalau misalnya kita balik dan kita beri selang, biasanya menghasilkan mikrobubble, Bu. Oh, gitu saja. Saya kira harus beli alat baru. Wah, terima kasih nih Pak, ilmunya sangat banyak sekali. Cuma ini pertanyaannya masih banyak sekali Pak. Mungkin bisa dilanjut di Telegram. Saya capture-kan. Kemudian kalau tidak terjawab saya mohon maaf karena kurang dari 4 menit. Mohon maaf ini dari KKSI ikan lele sudah menunggu. Mohon maaf Pak, ini pertanyaannya sangat banyak sekali. Mungkin Pak Iqbal kalau senggang bisa dijawab melalui Telegram Pak Nggih. Nanti saya kirim lewat Telegram. Nggih. Mungkin terima kasih Pak Iqbal atas waktunya. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Rabu pukul 9. Ya, pertemuan terakhir kita. Terima kasih atas segala pengetahuan, segala pengalaman yang telah Pak Iqbal berikan kepada kami hari ini. Terima kasih atas peserta didik di seluruh Indonesia, beserta Bapak Ibu guru yang mendampingi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih Pak Iqbal sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat. Tim Terima kasih Pak Iqbal. Minggu depan saya ke sana, Pak.